Oke, saya mau langsung lanjut ke Pak Syahril. Pak Syahril, semangat dari RUU Kesehatan ini kan supaya ada pemerataan tenaga kesehatan, dokter dan lain sebagainya di beberapa daerah. Tapi yang dipertanyakan oleh Pak Adip tadi adalah bagaimana goals itu bisa tercapai kalau tidak ada kepastian hukum di sana. Itu gimana Pak Syahril? Jadi RUU ini kan inisiatif dari DPR yang diserahkan kepada pemerintah, ya. Nah, pemerintah dalam kurun waktu sekitar 3 minggu melakukan dengar pendapat, masukan dari seluruh sektor terkait untuk mengisi, mengoreksi, dan menyempurnakan. Makanya muncul daftar inventarisasi masalah yang sebanyak 3.020-an itu diserahkan ke DPR untuk dibahas. Belum disahkan loh, ya. Nah, dalam kaitan tenaga kesehatan, kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, karena nuansa rancangan undang-undang ini juga sejalan dengan transformasi kesehatan di Indonesia untuk memberikan perbaikan dan peningkatan layanan kesehatan, maka bagaimanapun sistem yang sudah ada, yang kita lakukan di dalam simplifikasi ini, yaitu Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktek Kedokteran, di sana sudah ada juga menjamin perlindungan hukum kepada dokter dan tenaga kesehatan. Nah, saat ini ditambah pasal itu agar lebih disempurnakan dan menjamin lagi, Mbak. Dan bahkan ditambah tadi yang saya katakan terhadap peserta didik diberikan perlindungan hukum. Nah, kami ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Adib tadi, Pak ya. Jadi di dalam pasal yang daftar isian inventaris itu ada satu pasal 188 yang sebelumnya juga sudah ada di dalam Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu mengatakan rumah sakit itu bertanggung jawab, ya, secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan, ya, atas kelalaian yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan. Artinya begini, kalau kita melihat aturan secara umum, hukum ini kan mengatur hak dan kewajiban seluruh bangsa, seluruh elemen, maka masyarakat pun punya hak, punya kewajiban, rumah sakit juga begitu. Nah, khusus rumah sakit yang mempekerjakan dokter dan tenaga kesehatan yang ada di sana, maka berkewajiban juga untuk melindungi secara hukum dan bertanggung jawab terhadap suatu kerugian bahkan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, dilindungi. Jadi tidak benar kalau rancangan undang-undang ini justru tidak berpihak dan melindungi. Salah betul. Dan ini kami jamin dalam kesempatan ini secara on air ini dapat didengar oleh seluruh masyarakat. Insya Allah rancangan ini memang betul-betul kita ingin lebih perbaikan ke depannya. Hanya saja ini kan rancangan undang-undang, ya. Tentu saja nanti akan diturunkan di dalam peraturan pemerintah yang mengatur lebih rinci. Tidak mungkin aturan secara teknis diatur di dalam undang-undang. Jadi harus ada turunan-turunannya secara teknis bagaimana detail-detail tentang perlindungan hukum atau pasal-pasal yang ada di rancangan undang-undang itu. Perlindungan hukum gitu ya, konkretnya bagaimana? Kalau misalnya saya berangkat lagi dari kasusnya Lampung, tadi saya sudah cerita sama Pak Dokter Adib gitu. Ada dokter dipukulin sama pasien karena pasiennya merasa udah berobat kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, perlindungannya itu di mana? Karena saya ngobrol sama Pak Adib juga tadi, rupanya kasus-kasus seperti itu ketika tenaga kesehatan, katakanlah dokter gitu ya, diintimidasi, dipukul, tidak pernah melapor balik begitu, bahwa ada tindakan kekerasan terhadap dirinya. Nah, dalam RUU ini, dengan kasus-kasus seperti ini, perlindungan hukumnya seperti apa, Pak Syahril? Ya, tadi gini, ini kan ada yang disebut dengan perlindungan profesi, ya. Perlindungan profesi itu artinya begini, pada saat dia melaksanakan profesinya, terjadi suatu kelalaian, bahkan menyebabkan suatu kesalahan dan merugikan, maka itu akan diperiksa melalui profesi dulu, tidak langsung ke pidana. Nah, kasus di Lampung agak berbeda, Mas. Yang di Lampung ini kan kriminal nih. Orang memukuli orang, jangankan memukuli dokter, memukulin orang saja, dia masuk kriminal dong. Nah, untuk ini bagus ID, ya, bersama Kementerian Kesehatan melindungi dan memperjuangkan. Mereka harus dilindungi secara kriminal, bukan lagi secara profesi. Karena pada saat itu dia tidak melaksanakan profesinya, tapi melaksanakan tugas, tapi tidak dalam hal kelalaian yang disebabkan oleh profesi dia. Jadi kriminal betul. Oke. Orang lain aja kalau dipukuli oleh orang lain dikriminalkan, apalagi orang yang sedang bertugas begitu ya. Pak Syahril sampaikan adalah perlindungan ketika dianggap lalai, begitu ya Pak, kira-kira Pak ya? Ada forum mediasi itu. Ya, jadi begini, supaya clear ya. Jadi yang disebut kelalaian itu adalah sedang melakukan, umpamanya dia sedang praktek ini, Pak ya, melakukan tindakan di ruang bedah saja ya.
ada suatu kekurangan atau kelalaian atau apa yang menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan tadi ya, bisa menyebabkan sakit, bisa menyebabkan cacat atau bahkan meninggal, maka itu harus diperiksa secara profesi dulu, tidak serta-merta langsung ke pidana. Berbeda dengan tadi kalau orang dipukuli, itu memang harus ke pidana, tidak lagi harus ke profesi itu perlindungannya ya, Oke. beda. Oke Pak Syahril, Oke. kita tangkap poinnya. Saya mau ke Pak Adip kalau gitu. Kalau soal bicara perlindungan nakes gitu ya Pak ya. Kalau kita bandingkan RUU Kesehatan yang saat ini tengah dibahas dengan Undang-Undang Kesehatan yang sebelumnya sudah ada. Karena kan RUU ini kan mencabut beberapa undang-undang sebelumnya kan. Perbedaan signifikannya apa Pak memangnya Pak? Soal perlindungan nakes ya konteksnya ya. Jadi begini, kalau kita bicara sekarang sebuah rancangan undang-undang baru, Iya. itu harusnya lebih bagus dong. Oke. Tapi kalau kemudian kita telah satu persatu, kami juga mempunyai kepentingan dengan undang-undang kesehatan ini, bukan hanya kepentingan profesi, Oke. untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan rakyat juga gitu. Pada saat kemudian kita teliti dari undang-undang yang existing, dari semua undang-undang yang kemudian dilebur di dalam undang-undang Omnibus Law ini, tidak ada hal yang urgensi sebenarnya. Jadi Itu undang-undang konteksnya apa? ini, Tidak hal yang urgensi, undang-undang konteksnya ini apa? tidak menjadi undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang yang Indikatornya apa? Jadi kalau kita bicara sekarang, Ya. ada namanya undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan itu lex generalis sebenarnya. Tidak mengatur dalam satu bentuk undang-undang lex spesialisnya. Di lex spesialis ada namanya undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan. Yang harmonisasi di dalam undang-undang ini dengan undang-undang kesehatan itu sudah berjalan dengan baik dan itu sudah masuk, sudah terimplementasi dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan kemudian undang-undang pemerintah daerah juga terkait dengan distribusi. Yang belum adalah turunan peraturan menteri, peraturan PP yang terkait dengan hal-hal, contoh masalah distribusi sekarang. Turunan dari peraturan menteri berkaitan dengan tugas pemerintah di daerah di dalam tenaga strategis dia pun juga belum ada. Oke. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Syahril tadi, kalau kita mencoba membaca undang-undang, kita jangan kemudian hanya satu pasal. Pasal 187 tadi saya katakan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut. Pasal 188 kemudian dikatakan bahwa rumah sakit kemudian untuk kelalaian dokter juga akan melindungi gitu lah. Nah, ini ada inkonsistensi gitu loh. Oke. Inkonsistensi dan puzzle di dalam pembuatan undang-undang ini yang kemudian membuat penjelasan di dalam undang-undang ini nggak jelas gitu. Oke, itu- Jadi tetap lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Oke, itu kerangka besar yang tadi Ya. disampaikan Dr. Adib. Tapi kalau apa yang argumentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Syahril begitu, ketika dianggap lalai, kita balik lagi yang soal lalai itu, gitu. Ya. Lalai, jadi nggak langsung serta merta dipidana, tapi harus diperiksa dulu secara profesi. Bukankah itu juga sudah bisa mengakomodir, dok? Nah tadi makanya kita membacanya jangan satu saja. Di pasal 326, 327 dan kemudian 328, walaupun sudah diperiksa oleh profesi, dalam hal ini bukan organisasi ya, oleh majelis kehormatan sipil katakanlah, tapi tidak menghalangi masyarakat untuk melakukan sebuah tuntutan. Itu ada di pasal 328 itu. Nah, kemudian di 326 juga begitu ada. Jadi ini ada inkonsistensi di dalam penyusunan undang-undang. Artinya intinya tetap aja bisa dipidana begitu kan? Betul. Ya. Oke. Dan ini yang kemudian menjadi sebuah kekhawatiran ya karena ini berkaitan dengan keamanan di dalam melakukan pelayanan kita. Oke, terakhir ke Pak Syahril, menanggapi apa yang disampaikan oleh Dr. Adib tadi? Ya, supaya nuansa kita agak lebih adem gitu ya. Jadi ini kan menjadi prolegnasnya DPR ya, program legislasinya pembuatan undang-undang prioritas daerah itu. Jadi artinya kita menghargai dong hak inisiatif DPR. Nah, antara urgensi dan tidak itu yang paling tahu adalah sebetulnya DPR. Nah, kaitannya dengan ini, mungkin di akhir acara ini kami ingin membuat statement mengatakan insya Allah rancangan undang-undang ini akan lebih baik dan apabila ada hal-hal yang dianggap seperti yang disampaikan oleh Pak Adib sebagai ketua PBID tadi, ada yang kurang, ada yang memang harus diperbaiki, kan masih ada ruang saat ini di dalam pembahasan bersama DPR. Kan RUU ini belum disahkan, sehingga ada ruang untuk itu. Kalau tadi dianggap tidak ini konsensusi dan dianggap tidak itu, ya kita selaraskan saja. Intinya kita ketemukan perbedaan-perbedaan ini, dan alhamdulillah terima kasih ya kepada ID yang memang sangat mengkritisi semua hal ini, dan ayo kita masukkan kritisi-kritisi itu sebagai bagian di dalam penyempurnaan ini, yang memang semuanya akan bertujuan baik ya, yaitu memberikan layanan yang terbaik ke masyarakat. Kami yakin, terima kasih ya Pak Adib, saya yakin teman-teman dokter, tenaga kesehatan mempunyai niat yang baik untuk bangsa dan negara ini. Dan apalagi pemerintah, untuk itu kita ketemukan di mana perbedaan itu
Kalau ada kekurangan, mari kita sempurnakan dalam diskusi yang saat ini masih ada ruangnya. Terima kasih. Banyak sekali Pak lagi Syahril, Pak Syahril, Pak Adib Dr. juga terima kasih. sudah hadir. Kita sama-sama mengawal ya pembahasan mengenai Ya. RUU Kesehatan ini hingga nanti disahkan menjadi undang-undang. Ya. Baik, ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.